Hari ini saya akan membahas khusus ya tentang percaya diri gitu ya. Karena saya tahu persis bahwa skill, kemampuan atau percaya diri ini akan bisa membuat hidup kita jauh lebih baik. Mungkin hari ini Anda merasa kurang percaya diri, entah mungkin di keluarga Anda atau di situasi Anda berada sekarang, atau mungkin Anda kurang pede misalkan berbicara di depan publik, atau mungkin Anda kurang percaya diri di depan kamera. Oke, kita akan bahas di video ini, kita akan bahas itu semuanya sampai detail karena saya adalah orang introvert dulunya. Jadi saya adalah seorang pendiam, bagaimana saya bisa percaya diri dan bagaimana itu bisa mengubah kehidupan saya. Saya akan share di sini detail. Simak videonya. Halo again everybody, nice to meet you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yang. Terima kasih teman-teman sudah standby di channel ini. Ada 500 lebih video yang sudah saya hadirkan dan itu free mengenai pengembangan diri Anda secara bisnis, finansial maupun spiritual. Going to next level, jadi Anda akan bisa naik level kalau Anda sering-sering nonton channel ini, oke? Dan silakan Anda bisa menuliskan doa terbaik Anda di komentar ya, tuliskan doa terbaik Anda di komentar, gratis ya, tuliskan aja doa terbaiknya di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Harapannya jika diaminkan banyak orang, insya Allah doanya akan cepat terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya mengundang Anda untuk masuk ke grup Telegram official channel Yayang Sundawa. Linknya ada di deskripsi dan itu free. Anda bisa masuk ke situ, join ke situ, dan kita bisa ngobrol, sharing-sharing bersama saya langsung, berkomunikasi bersama saya langsung. Cek linknya di deskripsi Telegram official Yayang Sundawa. Topik yang hari ini ingin saya katakan kepada Anda dan saya ingin share kepada Anda adalah bagaimana Anda bisa menjadi pribadi yang pede, percaya diri. Ya, saya akan cerita bahwa dulu itu saya adalah orang yang introvert. Introvert itu artinya pendiam, dan saya adalah karakter yang suka berdiam diri di kamar, membaca buku, belajar sesuatu di kamar gitu ya. Jadi saya itu bahkan ketemu orang-orang, mungkin saya itu ngobrol ya seadanya aja. Dan saya tidak terlalu show ke publik gitu ya, dan memang saya memiliki sedikit sekali teman dulu seperti itu. Nah, mungkin ketika kita berpikir kenapa sih Mas kok ada orang yang introvert dan ada orang yang extrovert. Introvert artinya adalah orang itu cenderung seperti saya tadi yang saya jelaskan tadi. Extrovert adalah orang yang suka show, suka bergaul kesana kemari dan sebagainya. Saya tidak tahu mengapa itu terjadi, tapi bisa jadi karena lingkungan atau environment-nya, jadi lingkungannya. Nah, saya berasal dari keluarga yang kurang terlalu mampu, nggak mampu-mampu banget gitu ya. Jadi saya benar-benar dari keluarga yang menengah ke bawah. Mungkin faktor ekonomi itulah yang membuat saya dulu minder gitu ya. Jadi kita harus ketahui dulu nih penyebabnya apa. Jadi bisa jadi Anda mengalami hal seperti saya. Mas, apakah semua orang yang berasal dari keluarga ekonomi nggak mampu itu apakah seperti itu? Saya jawab nggak juga gitu loh. Banyak juga teman-teman saya yang anak orang kaya itu introvert juga. Jadi permasalahannya sebenarnya bisa jadi bukan karena itu. Tapi apapun permasalahannya itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah bagaimana solusinya. How to become a confident person. Bagaimana menjadi orang yang percaya diri. Simak video ini. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung hubunginya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Saya tidak bertele-tele, saya to point aja bahwa saya pernah iri dengan teman saya yang pede. Jadi rasa iri itu menimbulkan dendam positif kepada saya bahwa saya pun sebenarnya bisa seperti dia. Nah, jadi ini adalah sebuah konsep, yaitu sebuah mindset. Kita harus mempunyai mirror atau siapa sih contoh orang yang percaya diri dan apa kelebihan orang yang percaya diri.
Orang yang percaya diri itu cenderung, menurut saya, cenderung bisa menyampaikan pendapatnya secara luas. Mereka bisa bergaul dengan banyak teman, dan orang-orang yang percaya diri, saya yakin dan percaya orang-orang yang percaya diri ini akan lebih cepat sukses karena pergaulannya bisa luas. Dia bisa bersosial dengan siapapun dan dia bisa menunjukkan sesuatu apa yang dia miliki, skill dia bisa tunjukkan. Itu pentingnya percaya diri. Akhirnya saya merubah mindset saya. Seperti ini kalimatnya. Kalau saya terus berada di titik ini, saya tidak akan maju. Saya terus berada di lingkaran introvert ini, saya tidak akan maju. Karena teman saya sedikit dan saya orangnya pemalu gitu loh. Akhirnya saya berpikir bahwa saya harus berubah, saya harus keluar dari zona ini. Ya, salah satu prestasi saya pernah berbicara di depan lebih dari 5.000 orang di atas panggung ya. Berbicara di depan 5.000 orang dan itu luar biasa. Jadi berkat tips-tips ya, trik-trik yang saya lakukan ini akhirnya saya pernah berbicara di depan 5.000 orang dan saya ada di panggung dan saya ada gestarnya dan itu adalah prestasi saya. Oke, by the way, apa step-stepnya gitu ya? Step-stepnya adalah saya memberanikan diri keluar dari zona nyaman saya. Jadi ketika ada teman itu saya ikut nimbrung, ikut ngobrol gitu ya. Dan saya mempelajari sebuah skill untuk berteman. Pada waktu itu saya mempelajari yang namanya sulap atau magic trick gitu ya. Saya cari ilmunya ada di YouTube, trik-trik sulap seperti itu ya, dengan kartu, dengan koin, dan saya belajar itu. Tujuannya cuma satu, saya pengen punya tambah teman. Saya pengen tambah teman aja. Jadi ada teman gitu saya hibur, mau nggak kamu mau tak sulap gitu ya, main sulap. Ya, jadi saya mencari sesuatu. Akhirnya saya tidak fokus ke kekurangan saya. Saya berpikir saya harus punya kelebihan nih agar orang mau berteman dengan saya. Saya belajar skill, saya main gitar. Saya main gitar tujuannya apa? Agar saya bisa menghibur mereka, saya bisa play dengan mereka. Terus saya belajar usaha, saya belajar bisnis. Nah, dari situlah, dari sulap itu akhirnya saya belajar bagaimana saya bisa ngomong kepada publik. Ke publik itu saya belajar ngomong. Nah, inti dari cerita tadi adalah ketika Anda mempelajari sesuatu yang baru, maka Anda akan mendapatkan input yang baru di kepala atau pikiran. Dan otomatis teman-teman baru juga. Nah, artinya Anda harus memiliki dorongan yang kuat, terutama dari dasar hati Anda, bahwa Anda akan bergaul dengan banyak orang. Anda ini di dunia ini tidak hidup sendiri gitu loh. Kita harus bergaul dengan banyak orang. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah yang saya lakukan adalah saya itu sering ngomong sendiri. Saya nggak ngerti ya. Mungkin itu adalah salah satu cara saya untuk mengeksplor pikiran saya. Jadi saya itu sering ngomong sendiri. Sering ngomong sendiri seperti ya kadang ngomong sama kaca bahwa Yayang, kamu adalah orang yang hebat dan suatu hari nanti kamu akan jadi orang besar dan suatu hari nanti kamu akan bisa membahagiakan banyak orang. Itu sering saya katakan seperti itu. Yayang, suatu hari nanti kamu akan jadi kaya raya, tapi di saat itu kamu adalah orang yang rendah hati dan sebagainya. Jadi saya mensugesti diri saya adalah orang yang percaya diri, orang yang besar, orang yang kaya raya, orang yang pandai bergaul dan sebagainya. Jadi itu adalah self suggestion atau sugesti yang saya tanamkan di pikiran saya sendiri gitu ya, dan saya sering ngobrol. Saya masih ingat ketika saya mulai belajar presentasi bisnis ya, presentasi bisnis, saya masih ingat sekali ketika saya menjelaskan, kebetulan saya pernah ikut MLM, saya pernah ikut multi level dulu ya. Jadi salah satu cara untuk saya keluar dari zona nyaman itu memang waktu itu saya ikut MLM, tapi jangan diambil MLM-nya ini ya, karena saya sudah pensiun lama dari MLM. Ya, jadi saya pernah mengikuti itu dan saya belajar presentasi one on one dengan prospek saya, ibaratnya menjelaskan potensi bisnisnya, peluang bisnisnya seperti itu. Dan saya masih ingat sekali tangan saya itu gemeter. Dan karena gemeter itulah saya berani action ya. Jadi saya ingat betul teman saya namanya Arif ya, itu yang saya presentasi itu dia nggak yakin dan dia nggak join MLM saya gitu. Karena tangan saya itu gemeter ketika menjelaskan. Dan yang terjadi adalah saya melatihnya. Saya ngomong terus sendiri ya, ngomong terus menjelaskan seolah-olah di depan saya ini ada prospek, seolah-olah di depan saya ini ada orang. Saya berusaha, saya ingin menjadi ahli. Karena saya yakin percaya diri itu adalah sebuah keahlian, bukan bakat ya. Sebenarnya saya tidak terlalu percaya dengan bakat, apalagi bawaan dari lahir itu saya nggak percaya. Saya yakin dan percaya bahwa semua hal di dunia ini itu karena ketekunan dan karena
itu kemampuan yang bisa dilatih atau dipelajari. Ya, jadi itulah yang saya lakukan teman-teman, bagaimana saya bisa menjadi sosok yang percaya diri. Apalagi saya bikin channel YouTube seperti ini, saya ngobrol dengan Anda seperti ini, saya sering-sering bikin video seperti ini. Jadi Anda yang nonton video ini bisa jadi saya itu mengulang-ulang loh adegannya gitu ya. Jadi Anda tinggal melihat yang oke aja. Dan saya sering mengulang-ulang kata-kata yang ini tuh saya nggak diupload, saya hapus gitu ya, banyak gitu ya. Nah artinya dari sinilah saya belajar percaya diri. Ternyata jadi percaya diri itu enak gitu loh. Jadi percaya diri itu enak banget. Temennya banyak, disukai banyak orang. Ya enak banget pokoknya percaya diri ya. Nah saya harap teman-teman bisa percaya diri juga. Yaitu tadi tipsnya dari saya adalah cobalah keluar dari zona nyaman Anda, pelajari hal yang baru, bikin sesuatu yang bisa attract orang, attract people. Bisa belajar hal yang baru, bisa kamu mungkin suka sport, kamu mungkin suka olahraga, kamu bisa main futsal, kamu bisa renang dan sebagainya, ya. Agar kamu bisa mendapatkan sebuah komunitas baru yang di situ kamu akan belajar bergaul. Oke? Semoga bermanfaat. 3 tips tadi untuk jadi percaya diri. Have a nice day, good luck, salam laris manis. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id.